Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Indonesia, Mr. President Habibie. We cannot wait any longer. Rupiah bisa mencapai level terkuatnya sepanjang sejarah sejak reformasi, yaitu di level 6.500-an, hingga ia pun dikenal sebagai seorang penjinak rupiah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naim Musada dari kelas 2024I dengan NIM 24140674377. Pada tugas mata kuliah kepemimpinan dan pengambilan keputusan, saya akan membahas salah satu tokoh pemimpin Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Saya memilih tokoh ini karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, visioner, dan memiliki kontribusi besar bagi perkembangan teknologi di Indonesia, khususnya bidang di Argantara. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1998 hingga 1999 setelah mendunia Soeharto. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Sebelum menjadi presiden, Habibie dikenal sebagai ilmuwan dan insinyur pesawat terbang yang sangat berpengaruh. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama bertahun-tahun. Karena kecerdasannya di bidang teknologi penerbangan, beliau sering dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Salah satu gaya kepemimpinan yang dimiliki B.J. Habibie adalah kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah gaya kepemimpinan yang memiliki pandangan jauh ke depan serta mampu membawa perubahan besar. Contohnya, Habibie memiliki visi untuk mengembangkan teknologi tinggi di Indonesia, terutama di bidang industri pesawat terbang. Hal ini dilihatnya dari pemerannya dalam pengembangan perusahaan pesawat terbang Indonesia, yaitu industri pesawat terbang Nusantara yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Beliau ingin Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta teknologi. Selain itu, B.J. Habibie juga menunjukkan model kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu membawa perubahan dan motivasi orang lain untuk berkembang serta mencapai tujuan bersama. Contoh nyata kepemimpinan transformasional Habibie terlihat ketika beliau menjadi presiden pada masa krisis reformasi tahun 1998. Pada saat itu, kondisi politik dan ekonomi Indonesia sangat tidak stabil. Namun Habibie berani mengambil beberapa keputusan penting seperti memberikan kebebasan pers, melakukan reformasi politik, serta mempersiapkan pemilu yang lebih demokratis. Keputusan-keputusan tersebut menjadi langkah awal menuju era reformasi di Indonesia. Alasan saya memilih B.J. Habibie adalah karena beliau merupakan contoh pemimpinan cerdas, berintegritas, dan memiliki visi besar untuk masa depan bangsa. Beliau juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan dapat menjadi dasar penting dalam kehidupan. Selain itu, kisah hidup beliau juga sangat inspiratif bagi generasi muda untuk terus belajar, bekerja keras, dan memberikan kontribusi bagi negara. Sebagai kesimpulan, B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh pemimpin Indonesia yang memiliki gaya kepemimpinan visioner dan transformasional. Selalu pemikiran, keberanian, serta dedikasinya, beliau telah memberikan banyak perubahan positif bagi Indonesia. Lalu pemikiran,
Semoga dari tokoh ini kita dapat belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang visi, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau IMF datang kemari, dia mengatakan dia mau bantu, tapi saya harus matikan itu perusahaan-perusahaan. Saya tendang keluar itu IMF.